ontelis, sahabat ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Oke, saya rasa teman-teman semua semoga baik-baik saja dan tetap sehat selalu. Nah, beberapa waktu lalu kita berkunjung ke rumah Bapak Hengki nih. Nah, ada beberapa koleksi yang ditanyakan sama teman-teman. Mas, jangan hanya wawancaranya gitu ya. Coba ditunjukkan sepedanya seperti apa. Nah, teman-teman pasti penasaran. Untuk menjawab penasaran tersebut, yang akan saya bahas di sini adalah sepeda koleksi beliau, yaitu Simplex Cycluid, teman-teman. Sebelum Perang Dunia II. Yang unik dari Simplex ini adalah sistem remnya yang modelnya tromol, yang bentuknya mirip bentuknya sepeda motor gitu ya. Di dalam tuas penguitnya ya, pengaitnya itu mirip sepeda motor. Terus kemudian ada beberapa aksesoris yang unik banget dipasang di sepeda ini. Ingin tahu detailnya? Yuk saksikan secara bersama-sama sepeda Cycluid Heron ukuran 60 koleksi milik Bapak Hengki. Yuk saksikan bersama-sama. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari stangnya. Jadi setirnya ini adalah setir Simplex Cycluid yang modelnya adalah menusuk ke dalam ya teman-teman. Ini masuk ke dalam. Ini adalah salah satu koleksi dari Pak Hengki. Dan yang membedakan antara stang Simplex Cycluid dan Bianchi teman-teman. Kalau Bianchi itu ada di tengah. Tapi kalau Cycluid atau punya Simplex itu di kanan dan kiri. Ya bedanya itu ya, di kanan dan kiri. Kalau Simplex, kalau Bianchi itu ada di tengah. Terus kemudian yang membedakan kembali adalah tulisan teman-teman. Di sini ada tulisannya Simplex Cycluid atau Simplex Amsterdam di sini. Tulisannya adalah Simplex Amsterdam. Hand grip, pakai hand grip lama, modelnya seperti ini. Turun ke bawah, di bagian lampu. Lampu ini memiliki, kalau kita ngomongnya adalah model konde di belakang, ada putarannya. Kalau dari merek, dia menggunakan merek itu ya teman-teman, tulisannya ya, warnanya Concurrent. Ya, Concurrent, produk dari Jerman. Tulisannya terlihat jelas Concurrent Jerman. Oke, turun ke bagian bawah. Nah, ini teman-teman yang unik. Jadi kalau teman-teman punya Simplex Cycluid itu dan Simplex biasa, meskipun terlihat komnya sama, kom atas dan bawahnya sama, tapi strukturnya beda teman-teman. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini, ada sabuannya di bagian ini. Ya, ada bagian sabuannya. Sehingga kalau ada bagian sabuan ini, maka dia komset yang bagian atas ini itu berbeda dengan komsetnya Simplex yang pada umumnya. Ini beda banget ya teman-teman, beda banget. Jadi kalau teman-teman punya Simplex yang bersabuk, terus kemudian cari komsetnya, tanya dulu sama penjualnya, komsetnya komset untuk yang bersabuk tidak, karena beda teman-teman. Turun ke bawah, logonya Simplex. Yang spesial adalah yang ini. Nah, kalau kita ngomongnya adalah Simplex Elite teman-teman. Kenapa disebut Simplex Elite? Karena di bagian set rem ini adalah Simplex yang set remnya original teman-teman. Kenapa? Karena modelnya seperti ini. Turun, terus bentuknya L. Terus kemudian ada seperti tapal kuda, dan satunya nempel di garbu sebelah kiri ya teman-teman. Modelnya seperti itu. Oke, turun ke bawah, selebornya Simplex umum. Turun ke bawah, yang membedakan dan yang unik adalah ini, di bagian tromol. Jadi kalau teman-teman tahu Simplex Cycluid gitu ya, yang edisi tahun tua, model set remnya adalah seperti ini. Ini hampir seperti tuasnya sepeda motor ya teman-teman ya. Jadi tuasnya sepeda motor modelnya seperti ini. Ini untuk yang seri tua, tromolnya modelnya seperti ini. Unik ya, unik banget nih. Turun ke bawah di bagian velg, ciri khas Simplex yaitu velgnya mentol. Kalau kita tes coba rujinya, dimasukkan jari, rujinya pasti 36 ya. Udah terlihat jelas nih ya, rujinya 36. Oke, next kita bergeser ke sebelah kiri. Frame-nya luar biasa ya, utuh dan keren banget. Masuk di bagian gearnya teman-teman. Di Simplex tua ada beberapa referensi yang menggunakan model Mercy dan ada yang menggunakan model K. K-nya tapi jangan salah, K-nya ini adalah kakeling teman-teman. K-nya adalah kakeling di sini ya. Kenapa disebut K? Karena ini hurufnya K ya, lebih identik dengan K. Padahal motifnya ya kalau kita ngomong ya kayak Y biasa, tapi ini modelnya K. Dan kelingnya, ada kelingnya. Pedal
Kalau dilihat dari karetnya, ini adalah karet seperti Persel ya, seperti Persel atau JRC model tua. Tapi di sini tidak ada mereknya, tidak tertulis mereknya. Modelnya kotak-kotak ya, kayak zaman kayak mirip punyanya Persel. Itu ya. Next, berikutnya. Ada beberapa Simplex itu yang menggunakan rem karet, itu ada cendilnya teman-teman di sini. Ada pengaitnya di bagian sini. Ada pengaitnya untuk set rem. Tapi untuk yang lebih tinggi, varian tromol yang lebih tinggi, dia tidak pakai cenilan di sini, di bagian ini ya teman-teman. Ke belakang. Nah, di bagian ini kalau frame Simplex Cycluid itu menyatu teman-teman, menggandeng di sini. Dan ada lubangnya di sini. Lubang ini biasanya digunakan untuk lubang slabor teman-teman, atau lubang sayap. Tiang sayap biasanya masuk di sini. Dan juga ada yang sudah disatukan di sini. Bebas saja ya, karena balik lagi fungsinya adalah untuk penahan sayap supaya tidak gampang loyo gitu ya sayapnya. Yuk naik ke atas. Yang menjadi ciri berikutnya adalah ini teman-teman. Kalau teman-teman mendapati Simplex yang bersabuk atau Cycluid tua, biasanya ininya modelnya kotak gepeng seperti ini ya. Ini mengkotak dan gepeng. Bedanya kalau yang Neo atau yang seri edisi muda itu biasanya bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga modelnya ya. Nah, ini gepeng teman-teman. Next, berikutnya. Yuk kita masuk ke bagian kunci. Kunci menggunakan model telepon. Di bagasi mereknya adalah Propeller, atau biasa orang ngomongnya kitir ya. Nah, ini Propeller Holland. Ke belakang. Nah, ini yang menarik teman-teman, stopannya ya. Stopannya ini menarik banget. Stopannya ini stopan yang kalau saya biasanya lihat model kayak gini itu mirip Philips Belgium teman-teman. Jadi modelnya adalah Philips Belgium. Seperti ini. Baut-bautnya juga masih original. Geser ke sebelah kiri ya. Next. Oke, itu tadi sudah saya putar sepedanya. Seperti yang saya katakan, biasanya kelingnya adalah keling kecil ya teman-teman. Kelingnya seperti ini untuk tahu dia original tidaknya. Terus kemudian di bagian kunci, seperti yang saya katakan tadi, kuncinya adalah kunci telepon. Turun ke bagian bawah. Nah, ini yang unik. Kembali lagi, stud remnya itu hampir mirip seperti stud rem sepeda motor ya teman-teman ya. Modelnya seperti ini. Nah, dan biasanya sistemnya adalah menggunakan bearing teman-teman. Di bagian kanannya atau kirinya gitu, saya lupa. Di bagian kanannya, seingat saya ya. Di bagian kanannya. Velg, kita coba cek 36, velg 36 mentul, tua. Di bagian standar juga keren banget nih. Bagian standar ini modelnya panah seperti ini. Ya, oke. Next, berikutnya kita coba lihat di nomor frame teman-teman. Di nomor frame coba ya, bertuliskan 11864 ya, 11864. Nanti kita coba cari kira-kira tahun berapa gitu ya teman-teman ya. Oke, turun ke bawah. Yap, ini yang spesial kembali, yaitu bagian as teman-teman. Jadi ukuran asnya adalah besar. Kalau dia Simplexnya adalah Simplex Cycluid. Kalau ukurannya lebih kecil, berarti dia, kalau kita ngomongnya sistemnya adalah cup and cone. Ya, cup and cone atau lebih kecil ukurannya. Biasanya kita nyebutnya Neo. Nah, itu ya. Atau Simplex yang baru. Tapi jangan salah ya teman-teman, Simplex yang tua pun juga ada yang kecil juga gitu ya. Tapi kalau kita ngomong namanya adalah cup and cone gitu aja ya. Di bagian ini ada seperti jalu yang langsung menyatu dengan frame-nya. Ya, modelnya seperti ini. Turun set remnya. Naik ke bagian atas, set remnya di sini. Oke. Turun ke bagian bawah, dinamo yang digunakan adalah merek Phoebus.
ya, mereknya Poibus. Poibus ini juga unik ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, dia panelnya adalah panel yang di bawah banget panelnya. Bautnya juga bautnya baut original. Di sini ciri dari Simplex ada jalunya, ya, ada jalunya di sini. Terus kemudian di bagian ini juga berjalu. Ya, jadi ada 3 jalu pada Simplex. Next, geser ke berikutnya di bagian tromol depan. Bagian tromol depan seperti yang saya katakan tadi ada bearingnya ya. Jadi ada bearingnya, kelingnya ada 4. Modelnya besar ya teman-teman. Di bagian ban, Mbak Hengki menggunakan Lucky Stone, produk lama, dan menurut saya juga cocok dengan sepedanya yang warna hitam ya. Jadi sangat senada dengan sepedanya. Keren banget ya teman-teman ya. Ini keren banget sepeda ini. Oke, yuk kita bergeser ke sepeda berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi koleksi dari Pak Hengki, sepeda Cyclowit Heeren 60 sebelum Perang Dunia II. Nah, untuk menjawab penasarannya teman-teman, sepeda apa lagi sih mas yang menjadi koleksi dari Pak Hengki? Setelah ini saya akan bahas tentang sepeda Vonus BB60 nya Pak Hengki, yang aksesoris yang nempel itu cukup luar biasa menurut saya. Ingin tahu, penasaran? Saksikan video berikutnya. Oke teman-teman, pesan saya cuma satu, yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Yuk digoes teman-teman, kalau punya sepeda di rumah digoes, dipancal setiap Sabtu Minggu, atau bahkan dipakai untuk bekerja. Thank you semuanya, tetap sehat selalu, jangan lupa like dan share channel Sepeda Rakyat Kecil. Thank you semuanya, bye.